Assalamualaikum teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Selamat pagi dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Pagi hari ini saya sudah berada di depan stasiun Solo Balapan di kota Solo, Jawa Tengah. Dari kota Solo saya akan naik kereta menuju ke Jakarta Pasar Senen. Tapi bukan kereta yang berangkat pertamanya dari Solo. Sebenarnya keretanya berangkatnya dari Madiun. Jadi pagi hari ini saya akan naik kereta api Madiun Jaya menuju ke kota Jakarta, dan kita bakal nyobain kereta eksekutif New Generation modifikasi yang cuman ada 2 di Indonesia sampai saat ini. Oke, tonton dan ikuti terus video kali ini sampai selesai. Kita langsung masuk aja ke stasiunnya. Ini kereta restorasinya estetik banget teman-teman, karena pakai kereta. Masuk sini di hall pertama ini kita bisa cetak tiket di sebelah sana ya. Kalau belum daftar Face ID atau nggak punya aplikasi akses BKI bisa cetak tiket di sana. By the way, di sini ada pameran fotografi. Ini kayaknya yang kemarin lomba HOT ke 80 KAI Daup 6 ditampilin di sini. Yang juara 1 ini nih. Mantul. Keren. Jembatan yang baru ya di kota Solo. Ada banyak. Di atasnya ada stasiun Solo dan stasiun Jogja dan lain-lain yang zaman dulu. Kita ke mana ya? Oh, nyetak tiketnya sebelah sana, ding. Kalau kalian udah nyetak tiket tinggal ngikutin petunjuk aja. Kita menuju ke pintu keberangkatan kereta jarak jauh ke sebelah sini ya. Atau mau beli oleh-oleh dulu juga bisa sih. Tinggal jalan aja ngikutin lorong, ya lumayan jauh sih. Di sini banyak tenan-tenan untuk makanan. Ada roti O nih biasanya ngantri banget. Ada ATM juga sama beberapa gerai yang lainnya. Ini ada langsiran apa, Rek? Transit baru kayaknya nih. 2550 belum ada cap diponya. Transitnya apa ya? Stainless steel full executive New Generation. Belum ada cap diponya loh. Masih baru ini, kayaknya baru keluar dari Inka ya. Dilansir. Oke teman-teman, sudah boarding masuk ke dalam stasiun Solo Balapan ya. Jadi kalau kita boarding di Solo Balapan itu bisa pakai yang manual, nunjukin tiket fisik, atau pakai aplikasi akses BKI kalau teman-teman punya aplikasi akses BKI, atau bisa juga pakai boarding gate yang udah otomatis Face ID. Jadi tinggal store wajah aja, di scan langsung masuk tanpa nunjukin tiket dan KTP, jadi nggak ribet, jadi nggak perlu ngantri. Dan kalau buru-buru bisa sih, sama lari kayaknya bisa kayaknya ya. Jadi kalau yang pakai tiket KTP biasanya ngantrinya lumayan panjang. Sebenarnya saya naik keretanya itu tiketnya dari Madiun ya. Kalau teman-teman tadi lihat, tiket saya dari Madiun ke Pasar Senen, naik Madiun Jaya. Nah, saya sekarang ini memperpendek relasi, jadi harusnya naik dari Madiun, tapi saya naiknya dari stasiun yang setelahnya Madiun, dari Solo Balapan. Itu boleh teman-teman. Tapi kalau misalkan kita tiketnya Solo Balapan, naiknya dari Madiun, itu nggak boleh karena memperpanjang relasi ya. Memperpanjang rute perjalanan. Tapi kalau dari Madiun ke Jakarta, nah Solo ini kan stasiunnya ada di rute setelahnya Madiun, yang dilewati Madiun Jaya. Atau mau naiknya dari Jogja, dari Purwokerto, itu bisa juga ketika kita memperpendek relasi.
memperpendek rute perjalanan. Nah sekarang ini saya memperpendek rute perjalanan yang harusnya naik dari Madiun, saya boardingnya dari stasiun Solo Balapan. Kita masih nunggu sekitar 1 jam, keretanya nanti akan berangkat itu 9.25 ya. Masuk sini kayaknya 9.20, sekarang masih 8.20 teman-teman. Kita cari ruang tempat kursi dulu aja. Mana ya? Lumayan rame pagi ini karena ada kereta Mataram sama Banyu Biru yang akan berangkat. Jadi sekarang sudah nunggu. Kita nunggunya di waiting room yang co-working space ya. Jadi ada mejanya, ada colokannya juga, bisa buat kerja dulu, meeting, ngedit sambil nunggu kereta karena keretanya juga masih lama, sekitar 1 jaman lagi. Cuman emang terbatas sih untuk yang co-working space ini. Nggak banyak ya, cuman dikit. Dan untuk kota Solo ini dia punya 3 stasiun untuk keberangkatan kereta jarak jauh yang menuju ke arah Jakarta ya. Ada Solo Balapan, ada Purwosari, sama ada stasiun Solo Jebres. Kalau stasiun Solo Balapan itu dipakai buat kereta-kereta yang kelas unggulan ke atas, yang eksekutif full kayak Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, atau yang eksekutif campuran kayak Mataram, Madiun Jaya, kereta-kereta yang kastanya lebih tinggi ya, meskipun ada ekonomi yang lebih tinggi kastanya, itu dari Solo Balapan naiknya, dan keretanya pasti lewat jalur selatan, lewat Jogja. Sama stasiun Purwosari dipakai buat kereta-kereta yang lewat selatan juga, lewat Jogja, lewat Kebumen, Purwokerto, tapi keretanya kasta bawah, yang kasta rendah, kelas ekonomi kayak Bengawan, terus Jayakarta berarti di sini ding. Terus kereta-kereta yang campuran juga Singasari itu berhentinya di Purwosari. Jadi kelas menengah ke bawah ya, yang harganya lebih murah dari kereta unggulan. Sama satu lagi ada stasiun Solo Jebres, itu dipakai buat kereta yang lintas utara teman-teman. Lewatnya lewat Semarang, lewat Tegal, lewat jalur utara. Mau naik yang kereta unggulan, mau naik yang kereta kelas murah menengah ke bawah, itu bisa dari Solo Jebres, tapi yang jalur utara kayak Matarmaja, Majapahit, terus ada Brawijaya, itu lewatnya di Solo Jebres, naik turun penumpangnya, bukan Solo Balapan atau di Purwosari. Jadi ada 3 stasiun kereta yang bisa teman-teman pilih untuk naik kereta dari Solo. Cuman kalau misalkan mau cepet harusnya naiknya dari Solo Jebres ya, karena keretanya lewat utara, lewat jalur Pantura, lewat Semarang, terus tinggal lurus ke Cirebon ke arah Jakarta, itu kan bisa ngebut terus ya. Kalau lewat selatan ini kan banyak tikungan sama jalurnya gunung-gunung, tapi benefitnya lebih bagus sih jalur selatan itu pemandangannya, apalagi kita naik kereta yang pagi hari. A few moments later. Kita jalan aja ya, nyebrang ke sebelah sana. Jadi saya nunggu di dekat pintu masuk ya. Di sana ada sofa, ruang tunggu pakai sofa-sofa yang lebih nyaman, sama ada co-working space-nya. Kayaknya di sana juga ada co-working space sih, di tengah. Ada kereta Pasundan yang melintas langsung jam 9 kurang ya. Nanti disusul Pasundannya sama Madiun Jaya yang saya naiki. Kereta ekonomi New Generation yang modifikasi. Nanti teman-teman bisa tonton video trip naik Pasundan di pojok kanan atas. Ada KRL pakai rangkaian JR ya, sama kayak yang di Jakarta teman-teman. Dipakai di Jogja Solo, KRL Jogja Solo, tapi sampai Palur sih, harusnya bukan Jogja Solo ya, Jogja Palur. Ini juga kayaknya nanti disusul sama Madiun Jaya, ini berangkat soalnya di depan Madiun Jaya ya, tapi nggak tahu disusul di mana. Setelah kereta-kereta jarak jauh berangkat sama KRL berangkat, ini lumayan sepi ya stasiun Solo Balapan. Kayak waktu lenggangnya Solo Balapan nih. Tapi di jalur berapa tuh? 5. Masih ada rangkaian stainless steel eksekutif generasi pertama. Itu rangkaiannya kereta Manahan ya. Nanti berangkatnya kayaknya jam 10 atau jam 9.50 gitu. Dari Solo. Di belakangnya Madiun Jaya. Biasanya ada yang protes kan, bayar mahal 600.000, hampir 700.000 naik Manahan. Ternyata keretanya belum new generation. Jadi kayaknya jalur Jogja Jakarta atau Solo Jakarta tuh
standarnya sekarang orang-orang naik kereta tuh harus new gen ya. Kalau ada yang tiketnya udah setara new gen tapi belum new gen, ada yang protes biasanya di Twitter atau di sosial media yang lain. Nah, Manahan tuh masih belum pakai new gen, masih pakai kereta yang lama. Saya duduk di eksekutif 2 di depan ternyata ya. Belakang ekonomi. Jadi bawa rangkaian eksekutif cuma 2 biji sama ekonominya 6. Ini pembatas eksekutif ada kereta makan di tengah-tengah. Nggak di tengah-tengah sih, agak depan ya. Yang ramai kayaknya di ekonomi nih, yang naik dari Solo. Ada yang nyariin kayaknya. Gimana mas? Gimana mas? Dari Solo naiknya. Oh nggak apa-apa mas, ngecit kita. Oh, nggak dari Madiun. Kita bakal nyobain kereta eksekutif New Generation versi modifikasi yang cuma ada 2 di Indonesia ya. Pakai livery apa nih ya? Tosca ya kayaknya. Posisinya ada di depan ya untuk kereta Madiun Jaya eksekutifnya kalau dari Solo Balapan. Udah mau berangkat 9.25 berangkat dari Solo Balapan ya. Eksekutif New Generation tapi pintunya masih manual. Tek. Berangkat. Nah yang sini pintunya otomatis. Lumayan ramai coy. Piye. Gimana Pak? Si. Berangkat dari Solo Balapan ya teman-teman. Ini penumpangnya lumayan ramai untuk kereta Madiun Jaya ini di kereta eksekutif 2. Dari kapasitas 50 penumpang satu kereta ini kayaknya hampir udah 50% lebih ya. Kebanyakan duduknya di sebelah kaca, di jendela, pinggir-pinggir karena sendiri-sendiri. Berisik ya? Berisik. Lumayan, kita di bawah bogi. Oh iya. Di bawah bogi. Di atas bogi, di bawah bogi. Wih, Kayaknya kelinci. oh, ini. Lintas langsung stasiun Purwosari. New gen tapi modif. Cuma 2 Cuma 2 se-Indonesia. sampai saat ini. Sampai saat ini. Belum nggak tahu lagi ya. Iya. Bakal ada lagi apa enggak. Ya, namanya juga modifikasi ya. Jadi peredamnya juga kayak masih kurang oke untuk di jalur Jogja Solo yang terkenal berisik, apalagi ini belum ngebut teman-teman. Nanti kita tes lagi. Kecepatan Madiun Jaya ini bisa tembus sampai 120 km/jam. Tapi menarik interiornya dan kursinya juga kayaknya lebih nyaman. Kaca-kacanya juga lebih gelap sih menurut saya. Oke, kita menuju ke Jakarta dengan kereta api Madiun Jaya kelas eksekutif. Sebenarnya saya juga pernah naik ekonomi nih sama Mas Ikal juga nih. Premiumnya juga udah pernah nyoba. Iya, belang. Oh, belang. Belang. Jadi kalau dari luar tuh kelihatan. Kereta api Madiun Jaya, pendatang baru yang nggak butuh waktu lama, yang sekarang udah jadi pilihan banyak orang yang pengen perjalanan dari kota Madiun, Solo, Jogja menuju ke Jakarta, yang perjalanannya cepat, nyaman, dan jadwalnya juga enak. Kereta ini juga jadi kereta kelas campuran eksekutif ekonomi dengan durasi tercepat dari Solo ke Jakarta. Nggak banyak berhenti kayak kereta kelas campuran lainnya. Kalau dari Solo ke Jakarta, kereta api Madiun Jaya ini cuma butuh waktu sekitar 7 jam 40 menitan buat sampai ke tujuan stasiun Pasar Senen Jakarta. Kayaknya juga jadi kereta tercepat dari Madiun, dari Jogja buat menuju ke Jakarta ya. Bener nggak sih?
Yang spesial dari kereta ini tuh karena bawa armada New Generation modifikasi yang sampai saat ini tuh cuma ada 2 unit aja. Buat kereta kelas ekonominya malah nggak pakai yang New Generation modifikasi, tapi pakai kereta premium stainless steel. Soalnya kalau dikasih kereta New Generation modifikasi kelas ekonomi, nggak bisa dibawa lari 120 km per jam. Pertama kali masuk dan duduk nyobain kereta eksekutif modifikasi ini, menurut saya interiornya cakep sih dari segi modifikasi dan lightingnya ya. Terus sama kursinya kelihatan ada upgrade. Tapi kalau kursinya kita cobain duduk dulu beberapa jam ya. Kira-kira nanti bakal lebih nyaman dari versi yang New Generation stainless steel atau enggak. Nggak kerasa sebentar lagi kita sampai di pemberhentian stasiun Yogyakarta. Kita melewati stasiun Lempuyangan. Di sini nggak berhenti karena pemberhentiannya di stasiun Yogyakarta. Wih, lagi jam 10. Pemutaran Indonesia Raya pada berdiri penumpangnya. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Ada yang turun juga beli tarif khusus sepertinya teman-teman. Keselamatan Anda. Tak tahu dari Madinah atau dari Solo yang tadi naik. Kereta api berhenti dengan sempurna. Tiba di stasiun Yogyakarta, buset yang naik. Jogja nggak pernah sepi. Kereta kalau sepi dari timur tuh dari Jogja langsung penuh. Cepat. Manual. Kami informasikan yang telah tersedia di jalur 3 Oh, rame. adalah rangkaian kereta api Madiun Jaya. Jogja ini emang nggak pernah sepi ya teman-teman, penumpang kereta itu selalu rame, penuh. Tadi dari Madiun lumayan masih lengang atau masih kalau terus keisi dari Solo, dan dari Jogja ini yang naik banyak banget, terutama di kelas ekonomi ya untuk kereta api Madiun Jaya. Kayaknya paling laris ekonominya sih. Eksekutifnya tadi saya ngecek sisanya 28 kursi atau 25 kursi. Oke, berangkat kembali dari stasiun Yogyakarta. Tutup manual. Setelah dari Solo ke Jogja, tadi saya ngerasain beberapa yang beda, terutama di sebelah kiri ini. Dia kayak jendelanya tuh masih jendela eksekutif yang stainless steel generasi pertama ya, belum yang new gen kan, bentuknya kan kayak gini kan, eksekutif yang stainless steel generasi pertama, tapi ini dimodif dari kereta eksekutif tahun 2002. Terus ada capstock yang modelnya kayak gitu, capstocknya di atas bisa buat nyantolin tas atau jaket atau topi. Terus chargernya juga sama, bulat-bulat, dia belum yang universal, jadi mesti harus cuma colokan 2 Indonesia. Terus bagian sisi jendela itu, BTW ini mejanya dihilangin, tapi ininya nggak selebar, pendek ya. Jadi susah sih naruh minumannya di sini. Nggak kayak SSNG kan, Nggak bisa dia, susah. rawan jatuh, Lawan jatuh. tapi mejanya dihilangin. Sisinya bilang. Jadi emang agak berbeda ya. Space-nya tuh kayak SS. S1NI. SS Gen 1. New Image. Oh iya, New Image, bukan SS. New Image. Nah, untuk lampunya ini dia disetting ke mode malam sepertinya teman-teman, jadi kayak redup banget gitu, temaram banget, dan kacanya ini lebih gelap ternyata. Jadi di luar tuh panas, nggak segelap ini. Jadi kayak kalau dari dalam kereta tuh kayak kelihatan mendung, lebih gelap gitu. Jadi kayak disuruh buat bobok selama perjalanan, ditambah lagi AC-nya jadi dingin banget sih, nyas-nyas gitu. Jadi nggak gerah, nggak sumuan. Masih oke selama ini, cuman emang agak berisik aja. Berisik. Modifikasi dari kereta eksekutif lama. Ini eksekutif tahun 2002, dimodif menjadi kereta New Generation kelas eksekutif buatan dari Balai Yasa Manggarai. Kalau biasanya yang modif itu kan kebanyakan kereta ekonomi. Nah, untuk kelas eksekutif ini dia cuma ada 2 unit aja armadanya, dan
dirangkaikan di kereta api Madiun Jaya ini untuk saat ini ya, sampai saat ini belum ada yang lain, belum ada kereta eksekutif modifikasi yang lainnya. Mungkin ini bisa dibilang prototipe untuk kereta eksekutif new generation modifikasi yang lainnya ya. Jadi agak berbeda dengan kereta eksekutif stainless steel yang new generation dari PT Inka, terutama di bagian kursinya. Ini ada lekukannya teman-teman, jadi nggak sedatar yang new gen stainless steel. Cuman meskipun udah ada lekukannya itu, kalau posisinya nggak direbain banget, itu enak, pas untuk nyangga kepala dan leher kita ya. Tapi untuk kursinya ini tetap masih menurut saya ketinggian. Jadi spesifikasinya sama kayak yang new generation stainless steel. Kalau new generation stainless steel tuh nggak ada lekukan di bagian leher kepala ini, jadi kayak datar gitu, lebih nggak enak lagi. Jadi kayak masih harus nyari posisi yang PW. Dan ini kalau kita rebahin maksimal, itu menurut saya juga kayak kurang nyaman sih. Jadi kayak apa ya, punggung kita tuh kedorong gini ya. Masih kurang enak sih menurut saya untuk tinggi orang Indonesia ya. Jadi kayak masih ketinggian, masih kurang nyaman sih menurut saya. Meskipun ada improvement ya dibandingkan kereta new generation yang stainless steel ya, ada plus minusnya. Ditambah lagi untuk yang new gen modifikasi ini emang sambungannya masih pakai sambungan karet. Jadi ketika keretanya ngebut kenceng terus lewat rel yang nggak enak, itu agak gemelodak, berisik. Apalagi kalau pintunya itu kebuka untuk pintu kabinnya. Yang dikasih pintu otomatis cuma pintu kabinnya aja. Harusnya kiri kanan pintu keluar sama pintu sambungan itu juga bisa dikasih pintu otomatis nggak sih? Sama sambungannya mungkin ditingkatin sekalian jadi pakai sambungan akordeon yang lebih kedap suara ya, kayak di stainless steel new generation. Terus untuk papan informasi digital yang di depan itu udah oke, tapi kayak kurang informatif gitu. Tulisannya cuman PT Kereta Api Indonesia running text itu aja, nggak dikasih informasi kecepatan, terus posisi lokasi kereta saat ini kayak di new gen stainless steel. Ya ada plus minusnya sebenarnya ya. Tapi untuk di dalam kabin keretanya, saya lebih suka di kereta eksekutif new generation modifikasi Madiun Jaya ini. Jadi dia tuh kayak lebih apa ya, lebih syahdu gitu loh, kayak wah enak banget, sejuk banget, AC-nya sejuk, lampunya diredupin temaram. Untuk kacanya ini dia kaca filmnya tebel, jadi kayak di luar tuh kelihatan mendung, padahal sebenarnya nggak mendung teman-teman. Jadi kayak cozy gitu ya, gloomy yang buat galau. Naik kereta ngegalau tuh cocok banget naik Madiun Jaya. Overall masih lumayan oke, nyaman. Cuman emang ada beberapa poin setelah beberapa jam naik ya. Nanti mungkin kita coba ulas lagi, review lagi, kita rasakan di kereta api Madiun Jaya kelas eksekutif ini. Baru saja kita menyusul kereta api Pasundan yang tadi melintas langsung di stasiun Solo Balapan. Kita susul di stasiun Wates ya teman-teman. Pasundan upgrade rangkaian, tapi speednya, kecepatannya nggak di-upgrade, jalannya masih maksimal tuh 95 atau 100 gitu ya. Nah Madiun Jaya sedangkan larinya 120, dan ada pemberhentian yang Pasundan berhenti, Madiun Jaya nggak berhenti, kayak Klaten, Wates tadi juga nggak berhenti. Makanya Pasundan tadi minggir, kita susul, dan kecepatan kita sekarang sudah menyentuh di angka 115-116 km per jam ya. Jadi udah ngebut banget, karena emang kereta api Madiun Jaya ini meskipun dia termasuk kereta baru, tapi langsung diizinkan untuk jadi kereta cepat melaju sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Bawa kelas ekonomi sama kereta eksekutif new generation tapi yang modifikasi. Tapi ini kayaknya rodanya agak benjol ya. Agak berisik sih, gede. Gak sekedap di yang new gen stainless steel, mirip-mirip kayak stainless steel, tapi lebih kerasa karena rodanya benjol ini sih.
Tiba di stasiun Kutoarjo, kita sudah masuk di wilayah Jawa Tengah ya teman-teman. Di sini ada pergantian kru kereta, kru masinis untuk kereta api Madiun Jaya di stasiun Kutoarjo. Jadi ganti masinisnya bukan di Jogja atau di Solo, tapi di Kutoarjo. Masih ada proses pengisian air untuk toilet juga di stasiun Kutoarjo. Semakin ke barat, penumpang kereta ini mulai penuh. Di kereta eksekutif 2 cuma tersisa beberapa kursi aja. Kayaknya kalau di kereta eksekutif 1 pasti udah full 100% sih. Dan di kelas ekonomi juga pasti lebih ramai penumpangnya. Soalnya kelas ekonomi kereta api Madiun Jaya ini laris banget. Setelah berangkat dari Kutoarjo, kereta api Madiun Jaya cuma berhenti lagi di stasiun Kebumen buat naik turun penumpang. Kalau kebanyakan kereta kelas campuran lainnya masih berhenti di stasiun Kutawinangun, Karanganyar, dan stasiun Gombong, kereta api Madiun Jaya ini bablas nggak berhenti, jadi cuma berhentinya di Kebumen terus langsung lanjut ke Kroya. Perjalanan kita tiba di stasiun Kroya, stasiun percabangan jalur kereta api dari lintas selatan. Nanti kita akan bercabang di depan sana ke arah Bandung dan ke arah Jakarta, Cirebon, teman-teman. Kita akan belok ke utara ya. Tadi kita ketemu sama kereta api Argo Wilis sepertinya baru berangkat. Yang turun ada juga dan yang naik juga lumayan banyak di kelas ekonomi ya terutama. Lokomotif dinas kereta api Madiun Jaya yang saya naiki pakai lokomotif Rail Sprinter CC203 0204 di Poinduk Madiun ya. Lokomotif CC203 yang paling terakhir 20341. Ini kayaknya habis perawatan kinclong banget sama dikasih AC teman-teman. Depannya buluk tapi ngebut kebutan sama Rail Sprinter ya. Kereta api Purwojaya fakultatif ya kayaknya yang berangkat pagi dari Jakarta Gambir ke Cilacap. Nah, Purwojaya di sini bakal putar lokomotif, dilepas dari sana, nanti ditempel lagi di sebelah sini teman-teman. Karena harus kembali ke arah sana ya Purwojaya, ke arah Cilacap. Saya juga pernah naik kereta api Purwojaya, nanti teman-teman bisa tonton video tripnya di pojok kanan atas. Berangkat kembali dari stasiun Kroya, Jawa Tengah. Nah, di sini kita mengambil jalur double track belok ke kanan ke utara ke arah Cirebon ya teman-teman. Yang di ujung sana itu jalur single track yang ke arah lintas selatan ke Bandung, Tasikmalaya sama ke Cilacap. Nah, tadi Purwojaya harus balik lagi ke sana tuh.
Tadi masuk dari sini sampai Kroya putar lokomotif, dicopot, nanti balik lagi ke sana untuk kereta api Purwojaya. Jadi kita udah double track. Kalau yang sana single track, jadi harus gantian. Kita tiba di stasiun Purwokerto, berarti sekitar 5 menit. Ada yang turun dari eksekutif teman-teman, lumayan banyak, kayak beli tarif khusus ya. Dan yang naik lagi juga lumayan banyak. Ini bongkar ternyata, lagi pembangunan peron. Kita ritual dulu. Isi air minum, pas banget berhentinya di dekat dispenser. Semoga bisa ya. Nih di sini ada dispenser air gratis. Bentar. A few moments later. Bisa ngisi air ya kalau berhenti lumayan lama dan nggak terlambat. Mas Garda numpang, permisi. Numpang lewat. Numpang ngisi air Mas Garda. Karena jam makan siang kita langsung saja ke sini. 12.24 kita berangkat kembali dari stasiun Purwokerto teman-teman. Berhenti tadi sekitar 5 menitan ya. Masih sempat ngisi air dan pas banget keluar langsung ke dispenser isi air gratis. Ini saya sama Mas Ikal langsung ke kereta makan ya karena udah jam makan siang. Takutnya rame dan tadi kayaknya udah banyak menu-menu yang habis. Ini masih rame juga sih. Masih ada yang kerja juga lagi pakai laptop. Pesan apa Gi? Nasi goreng Parahyangan. Tadi baru naik dari Purwokerto. Kita nyoklat panas. Saya belum lapar sih, jadi nyoklat aja. Tadi habis sarapan agak siang. Dan untuk kereta makannya mewah teman-teman. Mantep. Ini kereta makan modifikasi ya, jadi lebih kayak restoran berjalan, kayak bar. Cakep banget. Kereta ini tersedia musola kereta. Diumumin ada musolanya. Bagi Anda yang akan melaksanakan ibadah sholat duhur, kereta ini tersedia musola kereta. Untuk musola kereta terletak di antara eksekutif 2 hingga
Ekonomi 1. Nah, kalau naik kereta api Madiun Jaya, ini kereta restorasinya estetik banget teman-teman, karena pakai kereta makan, kereta restorasi yang modifikasi ya. Apalagi kalau setelah Purwokerto, itu adalah waktu yang tepat, waktu yang pas ketika kita mau makan siang atau nyemil, menikmati perjalanan naik kereta sambil lihat pemandangan alam yang cakep banget. Relnya belok-belok, terus kiri kanannya bukit-bukit dan sawah hijau. Seger banget pokoknya. Jadi pas banget buat menikmati perjalanan naik kereta sih, kulineran di atas kereta ya. Saya beli coklat panas, harganya 14.000. Enak sih, tapi masih panas ini. Estetik banget buat foto-foto, buat video. Saya pernah naik waktu itu malam ya, yang jam malam dari Pasar Senen ke Madiun, tapi waktu itu naik di kereta ekonomi dan sempat ke kereta restorasi juga. Itu lebih cozy banget sih, lebih cakep banget sih, karena emang kereta ini kayaknya dirancang buat kayak mirip bar restoran malam gitu, yang malam-malam jadi lebih kelihatan elegan, klasik. Kalau siang juga bagus juga, tapi pencahayaannya ini kayaknya lebih cocok kalau pas gelap malam gitu sih teman-teman. Jadi kalau pas naik Madiun Jaya, entah itu ekonomi atau eksekutif, jangan lupa mampir nyobain kereta restorasinya ya. Kita beli coklat panas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pas banget tadi di dalam kabin kereta eksekutif tuh AC-nya dingin banget. Lebih nyes-nyes gitu. Kaca filmnya juga gelap ya. Nah ini kaca filmnya terang bening. Dan kalau di kereta restorasi, panoramik. Lebar banget kacanya, jadi kayak puas banget itu kita menikmati pemandangan, lihat kiri kanan gini, cakep. Memanjakan mata banget sih jalur selatan emang. Dan di kereta makan juga ada musola ya. Tadi diumumin sama kondekturnya. Krunya bagus nih ngasih tahu informasi. Ada fasilitas musola di kereta makan. Cuman emang terbatas ya, tempatnya kecil, jadi harus gantian. Ada sandalnya juga. Kalau mau wudhu, misalkan pakai sepatu, tinggal copot sepatu, pakai sandal yang tersedia di kereta restorasinya. Tapi wudhunya harus di toilet kereta ya. Nggak bisa di kereta makannya. Di dekat musola nggak ada tempat wudhu khususnya teman-teman. Nasi goreng Parahyangan, nggak ada legendnya. Nasi goreng Parahyangan aja. Udah paten. Nggak sih sapi mas? Apa? Sih sapi. Habis. Pecel. Harusnya ada pecelnya ya mas? Iya harusnya ada pecel ya. Harganya 44 ya? Naik ya? 46. Oh naik. Biasanya 44 kan? Nah kalau teman-teman mau duduk di kereta yang dekat sama kereta restorasi, kalau naik kereta api Madiun Jaya dari Madiun atau Solo atau Jogja pokoknya menuju ke arah Jakarta, itu bisa ambil di eksekutif 2 atau di kereta ekonomi premium 1 ya teman-teman. Itu yang paling dekat sama kereta restorasi. Tapi kalau dari Jakarta menuju arah sebaliknya itu bisa naik di kereta premium 6 dan di belakangnya atau di eksekutif 1, karena kebalik rangkaian ini. Soalnya emang rangkaiannya sama aja dan bolak-balik. Kita papasan. Wih. King Dwi Pangga, Argo Dwi Pangga. Cakep banget, belok-belok. Jadi jangan sampai nggak ke kereta restorasi ya, kalau pas udah habis Purwokerto. Apalagi jamnya enak banget sih ini. Ini harusnya siang tapi ini nggak panas ya, kayak mendung-mendung gitu. Jadi nggak terik. Jadi kalau mau deket sama kereta restorasi bisa ambil di eksekutif 2 atau di kereta ekonomi 1 kalau dari Jogja ke arah Jakarta ya, dari timur ke arah barat ke arah Jakarta. Kalau sebaliknya tinggal dibalik aja, karena rangkaian ini bolak-balik. Nanti malam bakal jalan lagi ke arah Madiun, karena cuma satu transit ini aja teman-teman, nggak ada 2 transit. Kita melintas langsung di stasiun Bumi Ayu. Di sini kita nggak berhenti ya teman-teman. Nggak ada pemberhentian, jadi cukup minimal juga pemberhentian Madiun Jaya ini, nggak banyak berhenti.
Dari Purwokerto sampai ke Cirebon, pemandangan di kanan kiri jalur kereta masih bagus banget. Hamparan sawah hijau, dan juga pemandangan gunung-gunung yang berdiri megah di kejauhan. Jadi kalau bisa saran saya jangan sampai ketiduran dulu sih. Karena di jalur kereta setelah Purwokerto ini termasuk salah satu best view pemandangan naik kereta menuju Jakarta yang lewat jalur selatan.